Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita kembali dalam worship night. Biarlah di dalam spesial momen Natal ini kita bersama-sama merasakan kelahiran Tuhan. Lahir di dalam setiap hati kita dimanapun kita berada. Dia lahir bagi setiap kita untuk menyelamatkan setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Setiap umat manusia, haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus telah lahir menyelamatkan setiap kita. Katakan amin. Haleluya.
sudah menyelamatkan setiap kami. Katakan amin. Haleluya. Kita masih terus dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur karena kasih Tuhan. Sungguh mulia bagi setiap kami umat manusia Tuhan. Biarlah di momen Natal ini Tuhan, dimanapun setiap kami berada ya Tuhan, boleh merasakan kehadiran-Mu Yesus. Biarlah Engkau Yesus benar-benar lahir di setiap hati kami. Dan setiap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Setiap hati kami bersyukur untuk kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian. Kami bawa korban syukur kami. Hanya kepadamu. Hanya untuk-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Raja damai yang layak terima pujian kami, yang layak diagungkan. Mari bawa korban syukur-Mu yang terbaik, mari sembah Dia. Kami bawa korban pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami. Haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Kasih-Mu menyelamatkan kami, kasih-Mu melimpah bagi setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Katakan dari surga. Dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Katakan dipuji, dipuji.
kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap tempat kami. Kau melihat setiap hati kami yang rindu Tuhan. Kau melihat setiap hati kami yang haus akan Engkau Yesus. Kau melihat setiap hidup kami. Kau menjamah setiap kami. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Oh, dimanapun Engkau berada saat ini, percaya kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Percaya kuasa Tuhan mampu mengubahkan. Percaya Dia sanggup. Percaya Dia sanggup Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Oh, haleluya. Engkau mendengar setiap kami. Engkau mendengar setiap sembah kami. Haleluya. Yes, lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Lawatan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di setiap hati kami. Mari Roh Kudus Engkau mengolah setiap hati kami. Haleluya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat datang di dalam acara Christmas Worship Night. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Orang Pilihan Allah. Dalam Lukas 1 ayat 34-38 firman Tuhan berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya percaya sama seperti Tuhan telah memilih Maria untuk menjadi ibu daripada Yesus, Sang Juru Selamat yang hadir pada hari Natal. Pada akhir zaman ini juga Allah sedang mencari orang yang bersedia dipakai oleh Allah menampilkan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Allah mencari orang yang taat pada kehendaknya sehingga Kristus bisa dinyatakan melalui kehidupannya. Dan saya mau katakan Allah tidak pernah memulai pekerjaan besar dengan sekelompok orang. Tetapi dia memulai pekerjaan besar biasanya hanya melalui satu orang. Orang yang mungkin lemah, tidak berdaya, tapi orang yang taat itulah yang dipilih oleh Tuhan. Nuh adalah orang yang dipilih oleh Allah melahirkan sebuah generasi baru. Karena generasi sebelumnya atau bahkan sejaman dengan dia telah hidup di dalam dosa dan kerusakan moral yang luar biasa. Dan akhirnya melalui keluarga Nuh, 3 orang anaknya Sem, Ham dan Yafet, 3 orang menantunya, 8 orang termasuk istri Nuh. Mereka melahirkan satu generasi yang baru. Allah juga memanggil 1 orang bernama Abraham untuk keluar dari negeri kafir Ur Kasdim. Dan kemudian dia disuruh untuk pergi memasuki tanah Kanaan. Dan melahirkan sebuah generasi bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Begitu juga Maria. Maria adalah seorang gadis muda, gadis yang polos. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena pintarnya dia dipilih. Tapi karena dia punya hati yang taat. Karena ketika malaikat berkata, kamu akan punya anak. Dan anak ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum menikah, kata Maria. Roh Kudus yang akan turun kepada kamu. Dan Roh Kudus akan membuat engkau hamil dan melahirkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apa yang dikatakan Maria? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku gak ngerti ya Tuhan, tapi kalau memang itu maumu, aku taat saja, aku nurut saja. Disinilah saya melihat kriteria orang yang akan dipakai Tuhan adalah orang yang punya hati yang taat. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Tuhan, aku ini anakmu, hambamu. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Ebed Yahweh, doulos kurios. Aku bukan milikku, aku milik Tuanku. Dan Tuanku adalah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh apa saja, aku mau taat. Saudara tahu, kita yang beriman kepada Yesus, kita bukan lagi hamba dosa. Tapi kita ini adalah hamba kebenaran. Kalau dulu kita budaknya dosa, apapun yang dosa perintahkan kita mesti taat. Tapi sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan, apapun yang Tuhan katakan kita mesti nurut. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini sudah dibayar dengan darah Yesus. Karena itu kita hidup itu untuk melayani Tuhan. Banyak orang bilang, yang pelayanan itu pendeta saja, full timer saja. Saya kan volunteer, nggak digaji. Saya mau bilang saudara, engkau semuanya sudah dibayar lunas. Bayarnya bukan bayar belakang, bayar di depan.
Dengan apa bayarnya? Bukan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus. Seharusnya kita mati masuk neraka. Tapi Tuhan telah melunasi segala hutang dosa kita. Sehingga kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga karena pengorbanan darahnya. Dan sebagai orang yang telah ditebus, dibeli dari budak dosa, kita harus memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Kalau saudara belum melayani, engkau tidak sadar betapa besarnya pengorbanan Yesus bagimu. Lalu engkau mau menjadi orang yang santai-santai saja, menikmati kehidupan menurut maumu. Oh, keliru saudaraku. Engkau dulu adalah budak dosa, sekarang engkau adalah hamba kebenaran. Engkau adalah hamba Kristus Yesus. Allah tidak mencari sekelompok orang untuk melakukan perkara besar. Dia hanya mencari satu orang yang sederhana, tapi yang taat dan mau berkata, ini hidup saya, aku mau berikan kepadamu. Dan Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya ingat ada seorang peternak, pengusaha dari Costa Mesa, namanya Demos Sakarian. Satu kali waktu dia berdoa, dia seperti melihat para pengusaha yang tertunduk lesu. Tapi ketika Roh Kudus menjamah mereka, tangan mereka terangkat, wajah mereka terangkat penuh dengan pengharapan. Dan sejak itu Demos Sakarian sadar, kalau para pengusaha ketemu dengan Tuhan, hidupnya pasti akan berubah. Dia mengadakan pertemuan dengan beberapa orang pengusaha, mulai sharing firman. Saudara, dari satu pertemuan sederhana, berubah menjadi pertemuan di 2 tempat, di 3 tempat. Sekarang ratusan negara di dunia, ada chapter-chapter yang di mana para pengusaha duduk bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam kelompok Full Gospel Businessman Fellowship International. Dimulai dari satu orang, Demos Sakarian. Tuhan bisa melanda seluruh dunia ini dengan lawatan Allah kepada para pengusaha. Karena Demos taat kepada Tuhan. Ada seorang muda yang diutus Tuhan untuk mulai melayani orang-orang di Afrika. Dia berasal dari Jerman. Dan tentu saja ini merupakan pergumulan dalam hidupnya ketika dia pertama melangkah dari negeri yang sudah maju ke Afrika. Tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Saudara, dan satu kali karena dia ingin memajukan pelayanan di tempat dia mengundang seorang pengkhotbah KKR dengan karunia kesembuhan ilahi untuk melayani di gedung gereja yang dia biasanya layani. Dan dia mengharapkan banyak orang datang. Sudah disepakati 3 hari pendeta ini datang dan berkhotbah. Tapi setelah hari pertama, orang-orang didoakan untuk kesembuhan. Pendeta itu bilang, cukup 1 hari saja, saya akan pulang sekarang. Dan pemuda misionaris ini yang namanya Reinhard Bonnke, saudara sekalian, menahan. Jangan, aku tidak tahu siapa yang akan berkhotbah besok dan lusa. Karena ini ada kesembuhan ilahi, aku tidak biasa melakukannya. Itu urusan Anda. Pengkhotbah ini pulang begitu saja. Wah, Reinhard bergumul, saudara. Ketika dia berdoa, kamu yang harus melayani. Akhirnya dia khotbah bisa, saudara. Tapi terakhir dia harus menantang orang-orang sakit yang mau didoakan untuk maju. Aduh, dia beban berat karena dia nggak pernah melakukan itu. Jadi siapa yang sakit silakan maju. Dia harap nggak ada yang maju, saudara. Ternyata banyak yang maju. Yang majunya berat-berat lagi penyakitnya. Ada yang buta, ada yang tuli dan sebagainya. Lalu dia doa cepet-cepet dalam nama Yesus, sembuh. Oh, saudara, dia tidak mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba orang teriak, saya melihat. Ada orang yang lempar tongkatnya, saya berjalan. Wah, malah lebih banyak orang yang sembuh malam itu dibandingkan dengan acara malam sebelumnya yang dilayani pendeta terkenal ini, saudara. Dan itulah awal dari pelayanan kesembuhan mujizat yang dilakukan oleh Reinhard Bonnke kepada orang-orang di Afrika. Dan sepanjang kehidupannya, diperkirakan hampir 70 juta orang mendengar Injil dan menerima Yesus melalui pelayanan Reinhard Bonnke. Tuhan hanya membutuhkan satu orang saja, yang walaupun merasa tidak berdaya, tetapi taat kepada Tuhan. Dan dia bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya Tuhan juga mau memakai saudara menjadi alat yang khusus di tangannya. Untuk memberkati keluargamu, untuk memberkati tempat kerjamu, untuk memberkati gerejamu, untuk memberkati masyarakat di sekitarmu. Jangan pikir saya siapa, nggak bisa apa-apa. Katakan saja seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan.
Dan malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika engkau taat, Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Bahkan kalau ada di antara saudara yang juga sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan masalah apapun, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau engkau taat pegang firman, mujizat Allah bisa terjadi. Bahkan engkau bisa dipakai oleh Allah secara luar biasa. Karena Yesus hadir, yang mustahil menjadi mungkin. Kalau Allah telah memilih Maria menjadi alat kemuliaannya, maukah hari ini engkau juga dipilih oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Kalau saudara mau, taruhlah tanganmu di dada, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan tidak pilih orang banyak untuk melakukan pekerjaan besar. Engkau hanya cari satu orang yang bersedia mematikan keinginan daging dan taat kepada kehendak Tuhan. Engkau pernah temukan Nuh, engkau pernah temukan Abraham, engkau pernah menemukan Maria. Temukan kami malam ini sebagai pribadi yang taat untuk melakukan apa saja yang engkau perintahkan. Lebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya yang luar biasa. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
setiap hidup kami Tuhan. Engkau menyelamatkan setiap hidup kami Yesus. Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Tanpa bukti nyata daripada Engkau Yesus. Engkau lahir di setiap hati kami. Biarlah setiap kami meresponi kehadiran Tuhan dalam hidup kami yang menyelamatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, di momen Natal ini Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami Yesus. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Apapun situasi hidup kami Tuhan Yesus, kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Yesus telah lahir bagi setiap kami. Karena kasih-Mu telah Kau buktikan bagi setiap kami. Untuk itu kami mau lebih lagi menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang dinantikan telah